Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvara Amelia, kelas 1A Prodi BBSI, MPM 3 angka di belakang 046. Di sini saya akan menelaah sebuah video terkait dengan pembicara ideal. Saya memilih salah satu video yang diunggah di laman YouTube Binus TV Channel dengan moderator Rafael dan pemateri atau pembicara Najwa Shihab. Berikut videonya. Ya, tadi kita sudah mendengar beberapa materi yang dibawakan oleh Mbak Nana. Ya. Halo, namanya siapa? Rafael. Siapa? Rafael. Rafael. Iya. Rafael, oke. Kapan lagi ya? Ya, sekarang nih kayaknya udah pada mau nanya ya? Ada yang mau nanya nggak? Ulang. Cepet-cepetan ya. Ada yang mau nanya nggak? Yang mbak yang ini, yang tengah, silakan. Silakan mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zahra Zafira dari jurusan Hubungan Internasional. Jadi yang mau saya tanyain, sebelumnya dari pengertian yang saya dapat, politik secara komprehensif itu adalah tentang kepentingan. Maka dari itu di kalangan atas banyak penyimpangan di bidang politik. Karena pada dasarnya politik itu adalah untuk menyampaikan kepentingan masing-masing individu. Yang mau saya tanya, apa tanggapan Mbak Nana tentang peran wanita di dunia perpolitikan dan bagaimana cara Mbak Nana dan apa yang telah Mbak Nana lihat secara faktual di lapangan tentang bagaimana sih peran wanita di perpolitikan Indonesia? Ya, silakan dijawab Mbak Nana. Ya, langsung dijawab apa ditampung dulu? Langsung dijawab aja Mbak. Satu lagi deh biar sekalian. Oke, satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi ada? Ntar kamu ingetin ya apa pertanyaannya. Kenapa? Ntar kamu ingetin pertanyaannya apa. Tugas moderator gitu, ngingetin siap, kalau siap. aku lupa ya. Ya, ulang. Ya udah, ulang. Ada yang ingin bertanya? Ya, masa paling ujung sana, silakan. Ya, pakai baju putih. Perkenalkan, saya Aditya Pratama, saya dari SI. Saya mau nanya SI apa? untuk Sistem informasi. Oh, oke. Dari sekian banyak minat atau yang lainnya, kenapa Mbak Nana milih politik? Makasih. Thank you. Oke, dari pertanyaan pertama itu, bagaimana peran wanita yang secara faktual dalam dunia politik, terutama di Indonesia? Bener kan? Siapa tadi yang nanya namanya? Tadi yang nanya dari jurusan Hubungan Internasional ya? Betul, iya. Namanya siapa? Udah kayak politisi nih ngawas. Namanya siapa tadi? Tuh kan? Dinda ya? Siapa? Kamu gak mau kenalan dulu? Oh iya, namanya siapa? Oh, buat nyatet. Sebut saja Bunga ya. Iya, saya Bunga. Iya, kirain dapat hadiah ini. Menurut saya masih jauh dari yang dibutuhkan. Tetapi to be totally fair, bukan hanya di Indonesia sih, keterwakilan perempuan itu masih minim. Bukan hanya di dunia politik, tapi juga di dunia kerja bahkan. Yang di dunia broadcasting saya rasa beda. Minimal kalau di dulu tempat saya bekerja pertama di Metro TV, itu 50-50 lah. Di Narasi TV, perusahaan saya, itu semua BOD-nya sampai 2 bulan yang lalu semuanya perempuan. Baru kemarin kita mengangkat 1 direktur laki-laki. Di awal itu bahkan sampai 70% perempuan. Sekarang sudah mulai 50-50, 50%. Jadi memang harus ada keberpihakan untuk memastikan perempuan menduduki posisi-posisi kunci atau strategis. Dan itu juga saya bawa misalnya ke dalam talk show saya. Di Mata Najwa saya selalu berusaha memastikan ada perempuannya untuk bicara. Karena beda perspektif perempuan ketika mereka
mengutarakan pendapat, ketika mereka memutuskan untuk mengambil sikap A atau B, perspektifnya beda dengan perspektif laki-laki, terutama di politik. Tetapi kenyataannya sekarang, kalau saya tidak salah persentasenya bahkan turun tidak lebih dari minimal kan 30%. Dan tahun yang sekarang ini kalau kita bicara DPR itu bahkan tidak sampai 20-an% kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah. Dan tapi itu tertutupi karena puncak pimpinannya adalah perempuan. Dan selama ini tidak pernah ada satu perempuan pun yang jadi ketua DPR. Jadi mari kita kasih kesempatan kepada Puan Maharani, cucunya Soekarno, untuk membuktikan kinerjanya dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Karena itu akan jadi kunci sih. Saya merasa kerap kali perempuan yang ada di posisi-posisi strategis punya beban jauh lebih banyak dibanding yang laki-laki. Ya nggak sih guys? Betul. Kita dinilai bukan hanya bagaimana performa kita di kantor, tapi bagaimana kita hal-hal kepribadian yang lain pun disangkut pautkan. Jadi terkadang bebannya menjadi lebih berat. Padahal itu sangat tidak adil. Karena kerap kali kita juga dituntut untuk melakukan hal-hal yang lain dibandingkan dengan pekerjaan kita. Dan ketika kita berhasil, kita kadang ragu menunjukkan keberhasilan. Malu, takut dibilang ambisius, takut dibilang gak disenengin. Karena sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, tapi berkorelasi negatif untuk perempuan. Perempuan sukses akan dijauhi. Ada satu studi kasus yang menarik di Harvard. Saya baca survei hasil studinya. Jadi sekelompok mahasiswa diberikan kisah nyata, biografi tentang satu pengusaha teknologi yang berhasil. Digambarkan perjuangannya seperti apa, betapa kemudian ia berdarah-darah untuk membangun perusahaan sampai akhirnya berhasil. Tapi dua cerita itu diubah. Yang satu namanya Howard, yang satu namanya Heidi. Ini orang yang sama loh, cuma diganti jenis kelaminnya. Dan ketika kelompok mahasiswa itu ditanya, kamu lebih suka yang mana? Saya lebih suka Howard. Kayaknya orangnya, punya semangat kerja, berdedikasi. Heidi, kenapa kamu gak suka? Kayaknya bici nih. Kayaknya si Heidi ini pasti kalau jadi bos suka marah-marah. They're exactly the same person guys. Orang yang sama, cuma dibedain jenis kelamin. Tapi persepsi orang, perempuan sukses gak disukain. Laki-laki sukses dipuja-puja. Karenanya terkadang kita perempuan malu nunjukin kita sukses, ya gak sih? Dan itu terbawa sampai sekarang loh. Ada satu penelitian lagi. Mahasiswi ketika disuruh menebak IPK-nya berapa, hampir pasti nebaknya lebih rendah dari apa yang mereka dapat. Mahasiswa, kira-kira IPK lu berapa? Nebaknya selalu lebih tinggi dari yang didapat. Dede mahasiswa. Mahasiswi nggak malu-malu. Fresh graduate mahasiswa, 53% berani nego gaji pertama. Mahasiswi hanya 7% yang berani nego, alhamdulillah gue dapat kerjaan. Jadi kerap kali kita tanpa sadar menganggap rendah kemampuan dan diri sendiri, teman-teman sayang, yang cewek-cewek. Dan sangat bisa dipahami, karena yang tadi, ketika sukses gak disukai, ketika sukses akan dianggap ibu yang tidak baik karena meninggalkan anak-anaknya bekerja di rumah, ya gak sih? Selalu ada perspektif itu. Di semua dunia, apalagi di politik, yang dianggapnya dunia yang keras, dunia laki-laki. Padahal sesungguhnya kemampuan kita perempuan untuk berempati, untuk bisa lebih mendengarkan dengan hati, untuk bisa lebih mudah beradaptasi, we listen with our hearts. Dan itu yang penting kan yang dimiliki politisi. Karenanya, harus lebih banyak lagi perempuan yang masuk politik dan harus lebih banyak lagi perempuan yang memilih sesama perempuan. Saya kemarin waktu di waktu pemilu banyak banget yang nanya, "Nak, pilih siapa ya?" Perempuan. DPR-nya pilih siapa? Terserah, pilih perempuan. DPRD-nya pilih siapa? Pilih perempuan. DPD-nya pilih siapa? Pilih perempuan. Harus lebih banyak lagi perempuan yang juga menganggap kesuksesan orang lain bukan berarti kegagalan kita. Harus lebih banyak lagi perempuan yang ikut bertepuk tangan bila teman perempuannya berhasil, bukannya malah nyalah-nyalahin atau ngerojokin gitu kalau kalah. We have to fix each other crown, girls.
Let's fix each other crown. Karena hanya dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa seluruh perspektif kita, perspektif perempuan yang utama bisa diarus utamakan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terjawab Mbak. Baik, setelah menyimak video tersebut, saya akan mengenai ciri-ciri atau karakteristik pembicara yang baik. Yang pertama, dapat menentukan topik. Topik yang diambil dalam video tersebut mengenai politik di Indonesia. Tentu saja topik tersebut menarik dan aktual, sehingga Najwa Shihab pastinya telah menguasai semua materi, dan apa yang disampaikan dapat membangun simpati dan perhatian bagi pendengarnya. Yang kedua, menguasai materi. Najwa Shihab pasti sudah menguasai materi apa yang akan ia sampaikan dengan dibuktikannya cara penyampaian yang jelas, lancar, dan tidak terbelit-belit. Tentunya materi yang disampaikan sudah berasal dari berbagai sudut pandang sehingga jelas kaitannya dengan ilmu yang relevan. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Dalam acara tersebut, pendengar yang datang pada acara tersebut masih berusaha produktif, yaitu mahasiswa, sehingga Najwa Shihab memiliki tujuan saat penyampaian materi, yaitu mengajak generasi muda untuk melek politik. Yang keempat adalah menguasai situasi. Karena acara tersebut berlangsung dalam sebuah ruangan yang luas dan pendengar yang banyak, Najwa Shihab dapat mengetahui situasi dengan cara menyampaikan materi dengan berjalan ke sana kemari serta memperhatikan satu persatu pendengarnya, sehingga apa yang disampaikan dapat ditangkap oleh semua pendengarnya. Yang kelima, memiliki tujuan yang jelas. Tentu saja Najwa Shihab menyampaikan materi memiliki tujuan yang jelas, yaitu mengajak generasi muda untuk melek politik dan agar generasi muda mau berpartisipasi serta peduli terhadap politik yang ada di Indonesia. Yang keenam, adanya kontak dengan pendengar. Dalam video tersebut, kontak dengan pendengar terlihat dengan jelas saat Najwa Shihab menyampaikan materi. Dia mengusahakan adanya kontak batin dengan pendengarnya seperti lewat pandangan mata, anggukan, dan senyuman. Yang ketujuh, berkemampuan linguistik. Semua orang pasti tahu bahwa Najwa Shihab memiliki kemampuan linguistik yang tinggi, dan dia pastinya dapat memilih kata atau ungkapan dalam menyampaikan materi, sehingga apa yang dia sampaikan dapat ditangkap dan dapat dimengerti serta dipahami oleh semua pendengarnya. Yang kedelapan adalah menguasai pendengar. Najwa Shihab dapat menguasai pendengar dan dibuktikannya melalui saat ia menyampaikan materi, ia akan berjalan ke sana kemari dan ke sana ke sini dan tidak menetap pada satu tempat saja. Selain itu, dia juga berusaha untuk memperhatikan satu persatu pendengarnya dan juga dapat dibuktikan melalui gerakan tangan. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu penampilan meyakinkan. Dalam penampilan meyakinkan, Najwa Shihab membuktikannya dengan gaya bicara dan bahasa yang ia gunakan dalam menyampaikan sehingga dapat meyakinkan para pendengarnya. Selain itu juga cara berpakaian juga mempengaruhi pendengar dalam meyakinkan isi materi tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.